Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Anike Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Biologi Gelombang 1. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara merancang dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Pada mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Untuk dosen pengampunya, Dr. Muhyiatul Fadila, SSI, MPD. Baiklah, yang pertama dibahas di sini adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, pada tahapan ini, saya bersama dengan rekan 1 PPL dan juga dosen pembimbing lapangan serta guru pamong di sekolah, kami melakukan tahapan plan atau perencanaan tepatnya di Hotel Universitas Negeri Padang. Banyak sekali yang kami bahas di sini terkait penyusunan modul ajar yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, dalam penyusunan RPP ini, DPL menekankan untuk tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran juga disesuaikan dengan alokasi waktu, karena yang banyak sekali terjadi saat ini, kurangnya alokasi waktu atau manajemen waktu ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, sehingga materi tidak tersampaikan seluruhnya. Jadi, dosen pembimbing lapangan memberikan arahan atau penekanan untuk tujuan pembelajaran itu hanya disampaikan materi-materi yang esensial saja. Sedangkan untuk materi yang non-esensial dapat dipelajari oleh peserta didik itu secara mandiri di rumah. Jadi, untuk siklus ketiga ini yang akan dipelajari adalah produk bioteknologi modern. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Di antaranya yaitu ada mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil protein, zat-zat organik, enzim, vitamin, dan penghasil obat. Kemudian mikroorganisme yang sebagai penghasil energi. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi hama tanaman atau biopestisida. Yang keempat, mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam peternakan, pengolah limbah atau bioremediasi. Yang kelima, mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai bioplastik dan dalam bidang pertambangan. Kemudian yang terakhir, prinsip kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, setelah kami melakukan pembahasan mengenai tujuan pembelajaran, waktu itu dilanjutkan dengan pembahasan terkait asesmen. Untuk asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini ada asesmen sumatif dan juga asesmen formatif. Nah, untuk asesmen formatif itu sendiri, kami bersama satu rekan PPL itu mempersiapkan instrumen penilaian untuk formatifnya berupa asesmen diagnostik kognitif menggunakan aplikasi WordWall atau Kahoot sebagai pemantik yang dapat meningkatkan semangat dan juga motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian juga dilakukan penilaian antusiasme belajar peserta didik ketika melakukan proses diskusi. Dan untuk penilaiannya ini dilakukan secara individu. Kemudian selanjutnya dibahas juga terkait lembar kerja peserta didik. Untuk lembar kerja peserta didik, di sini
menggunakan permasalahan yaitu studi kasus. Jadi masing-masing peserta didik itu dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian guru memberikan satu kasus atau permasalahan untuk didiskusikan bersama dengan teman satu kelompoknya. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas dan anggota kelompok yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi dan juga memberikan pertanyaan terhadap hasil presentasi dari kelompok lainnya. Nah, untuk LKPD kemarin juga dikoreksi oleh dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong terkait kesesuaiannya dengan materi ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk LKPD ini, kami menggunakan studi kasus yang dapat diakses oleh peserta didik dengan menggunakan barcode. Jadi ada QR barcode yang dapat di-scan oleh peserta didik untuk melihat kasus atau permasalahan tersebut. Untuk jumlah kasusnya sesuai dengan jumlah anggota kelompok, yaitu sebanyak 6 kasus atau 6 topik. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan kasus yang berbeda, tetapi bukan berbeda. Semua anggota kelompok itu mendapatkan ke-6 topik kasus tersebut, tapi nanti pada saat presentasi masing-masing kelompok hanya dipersilahkan untuk mempresentasikan satu topik saja, tetapi mereka juga harus menguasai semua topik atau kasus tersebut. Kemudian asesmen selanjutnya yaitu terkait penilaian keterampilan presentasi. Nah, untuk presentasi terkait kasus tadi, jadi ini juga dilakukan, ada instrumen penilaiannya. Untuk instrumen penilaian itu sendiri kemarin juga sudah dikoreksi oleh guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Tidak ada kesalahan, hanya saja perlu disesuaikan dengan kriteria penilaiannya. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini berupa soal tes pilihan ganda dan juga uraian yang dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Untuk koreksiannya tidak ada, akan tetapi pada saat dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong melihat soal tersebut, perlu disesuaikan lagi level kognitifnya, karena masih banyak level kognitif yang rendah dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan pengecekan fisik dan juga psikis peserta didik untuk memastikan apakah peserta didik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan juga sapa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, selanjutnya melakukan pengamatan kondisi kelas. Setelah itu, saya melakukan kegiatan apersepsi untuk mengecek pemahaman peserta didik dengan mengaitkan materi minggu lalu dengan materi yang akan
dipelajari. Selain itu, saya juga memberikan motivasi kepada peserta didik, yaitu dengan memberikan kuis berupa games edukasi atau games interaktif untuk membuat suasana awal pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, juga dilakukan untuk mengecek pengetahuan awal dari peserta didik, sehingga saya tahu peserta didik mana saja yang sudah belajar sebelumnya di rumah. Kemudian, untuk kuis tersebut, saya menggunakan aplikasi WordWall, yaitu aplikasi berupa games. Saya share kepada peserta didik linknya, kemudian diberi kesempatan kepada mereka untuk mengisi beberapa pertanyaan di dalamnya. Saat itu ada 5 pertanyaan. Kemudian untuk hasilnya dapat ditampilkan di papan tulis melalui proyektor. Jadi leader atau pemimpin atau disebut juga dengan pemenang, jadi nanti dapat ditampilkan di depan kelas. Hal tersebut saya lakukan agar peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disebut juga dengan model PBL. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sintaks model PBL ini diawali dengan orientasi masalah. Nah, untuk masalah yang saya gunakan di sini yaitu berupa studi kasus. Jadi, saya menyampaikan masalah berupa contoh kasus yang akan dipecahkan bersama dengan anggota kelompok yang telah dibentuk tadi. Untuk studi kasusnya, saya sajikan di dalam LKPD yang sudah saya bagikan kepada masing-masing anggota kelompok. Jadi, peserta didik itu mengidentifikasi masalah dan menganalisis solusi yang berkaitan dengan materi menggunakan referensi dari berbagai sumber yang tersedia dan sesuai dengan gaya belajar yang disukainya. Jadi mereka dapat menemukan referensi atau mengakses jawaban dari kasus tersebut, baik itu dari buku maupun dari internet. Jadi guru memberikan kebebasan bagi mereka. Kemudian untuk kasus itu sendiri itu harus di-scan dulu QR barcode yang telah kami sediakan pada LKPD-nya. Jadi untuk satu kelompok itu mendapatkan 6 topik atau 6 kasus, tetapi nanti pada saat berdiskusi hanya pada saat presentasi hanya satu topik saja yang dibahas. Akan tetapi setiap kelompok ataupun anggota kelompoknya harus menguasai ke-6 topik tersebut. Karena nanti pada saat presentasi saya akan menunjuk secara acak terkait topik yang didapatkan oleh peserta didik. Dalam proses diskusi, guru mendorong peserta didik untuk dapat berkontribusi secara aktif dalam diskusi kelompoknya untuk memecahkan masalah atau kasus tadi menggunakan kemampuan literasi dan numerik yang dimilikinya. Setelah itu, saya meminta peserta didik untuk menuliskan hasil diskusi dan membuat media presentasi yang tersedia sesuai dengan kemampuan dan kreativitas peserta didik. Setelah itu,
saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan saling menanggapi antar kelompok. Jadi bagi anggota kelompok yang tampil nanti diberikan waktu sekitar 5 menit untuk presentasi, kemudian diberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain bertanya 1 atau 2 pertanyaan saja untuk menimbang waktu agar nantinya tidak habis. Kemudian kelompok lain harus memberikan tanggapan, setiap kelompok harus memberikan tanggapan terhadap kelompok yang tampil di depan. Dalam proses diskusi kelompok, saya juga melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik agar mereka merasa dihargai keberadaannya di kelas. Itu saya lakukan juga untuk peserta didik bisa mengemukakan ide atau pendapatnya ataupun langsung bertanya ke saya yang mungkin sebelumnya kurang berani atau takut bertanya, dengan melakukan pendekatan berjalan mengunjungi kelompoknya masing-masing dari peserta didik. Jadi mereka diharapkan dapat bertanya terkait kasus yang mereka ragukan begitu. Kemudian terlihat pada saat proses diskusi kelompok, peserta didik antusias dalam bertanya karena sebelumnya mereka tidak pernah dihadapkan pada pembelajaran studi kasus. Jadi yang saya temui itu di kelas, peserta didik itu aktif bertanya kepada saya. Ada yang kurang paham terkait kasus atau permasalahan yang didapatnya. Kemudian mereka sudah menemukan solusi, tapi mereka masih ragu. Jadi butuh kepastian dan bertanya kepada saya terkait referensi yang telah mereka temukan begitu. Setelah itu ada juga yang ditemui dalam proses pembelajaran, mereka yang masih kurang berperan aktif, masih sibuk sendiri dengan kegiatan lain di luar materi pembelajaran. Tapi di sini saya mengingatkan kepada peserta didik yang lengah terhadap pembelajaran itu untuk kembali fokus. Saya mendekati peserta didik tersebut dan menanyakan apa kendala yang dihadapinya sehingga dia tidak mau fokus mengikuti pembelajaran. Kemudian salah satu langkah atau cara saya mengembalikan fokusnya yaitu saya memberitahu kepada semua peserta didik, semua anggota kelompok bahwa dalam proses pembelajaran tersebut dilakukan penilaian. Jadi saya masuk mengajar di kelas 10E4 tersebut tidak hanya sendiri, tetapi juga dipantau oleh beberapa observer. Jadi saya gunakan alasan tersebut untuk memotivasi peserta didik agar bisa fokus. Jadi miss-miss yang ada di sekeliling Ananda itu nanti akan melakukan penilaian terhadap aktivitas Ananda di kelas dalam proses pembelajaran. Jadi dengan menginstruksikan seperti itu, memberitahukan kepada peserta didik, mereka bisa untuk fokus mengikuti pembelajaran. Selain itu, cara saya untuk memotivasi peserta didik, saya juga menerapkan atau melakukan apresiasi kepada peserta didik yang dapat bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, menanggapi
kelompok yang tampil dengan memberikan apresiasi berupa nilai plus, kemudian pujian dan juga tepukan tangan. Nah, dengan begitu saya harap peserta didik dapat lebih bersemangat dan lebih antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk yang presentasi, selain saya melakukan penilaian secara individu ketika mereka berdiskusi, pada saat presentasi saya juga melakukan penilaian sesuai dengan asesmen yang telah ada, yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ada beberapa aspek atau kriteria penilaian yang saya gunakan untuk menilai peserta didik yang tampil. Jadi setiap anggota kelompok itu memiliki peran aktif atau ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam mengerjakan LKPD. Terakhir, pada kegiatan penutup, di sini saya membimbing peserta didik untuk mengambil kesimpulan terkait materi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, setelah saya membimbing peserta didik, ternyata dilihat dari mereka tidak ada yang mau, jadi saya yang menunjuk langsung kepada salah satu peserta didik untuk menyimpulkannya. Kemudian diikuti juga dengan beberapa temannya yang lain, sehingga mereka pada saat temannya menyimpulkan, mereka juga ikut memperhatikan. Kemudian setelah itu saya melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk refleksi itu saya kirim melalui Gform. Jadi ada beberapa pertanyaan refleksinya. Waktu itu kenapa dikirim melalui Gform? Karena mengingat waktu juga tidak cukup, jadi bisa dikerjakan di luar jam pembelajaran oleh peserta didik. Kemudian setelah itu, saya juga melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan pada kegiatan berikutnya atau pada minggu selanjutnya terkait materi yang akan dipelajari, dengan menginstruksikan kepada peserta didik untuk membaca materi pada topik cloning gen, kemudian rekayasa genetika, dan teknik rekombinan. Berikutnya adalah kegiatan refleksi. Seperti yang terlihat bahwa di sini kami membagikan refleksi pembelajaran kepada peserta didik itu melalui Gform, sehingga mereka dapat mengerjakan di luar jam pembelajaran karena mengingat waktu juga yang tidak cukup pada saat pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan refleksi bersama dengan dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong, banyak sekali kami membahas terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Khususnya saya yang mengajar di kelas 10 E4. Ada beberapa kendala yang saya temui pada saat mengajar. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Saya kurang bisa dalam mengatur ataupun mengelola waktu dengan baik, sehingga banyak sekali waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan penegasan materi di akhir pembelajaran.
sehingga hal tersebut berakibat kurang pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah saya sampaikan, karena penguatan materi yang tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran juga sudah terlihat peningkatan atau perubahan dari siklus kedua yang sebelumnya peserta didik tidak terlibat secara aktif dalam proses diskusi, tapi pada siklus ketiga ini mereka sudah mulai antusias dan sudah mulai berani untuk bertanya ataupun menanggapi terhadap kelompok yang tampil. Hal ini mungkin dikarenakan di awal pembelajaran pada siklus 3 ini saya menggunakan kuis, melakukan kuis dengan menggunakan aplikasi Workwall, yaitu games interaktif. Jadi dengan adanya games ini dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak menjadi bosan dan tidak cenderung monoton. Oke, akhirnya kita sampai di akhir video. Sebelumnya, di sini ada beberapa cuplikan foto dokumentasi bersama dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Kemudian, juga ada foto dokumentasi mengajar di kelas 10E4 di SMA Negeri 10 Padang. Baik, sekian terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.